Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita udah masuk ke dalam sesi kedua mata kuliah kewirausahaan. Nah, teman-teman, sebelumnya kemarin itu kan kita sudah masuk ke dalam sesi perkenalan gitu ya. Eh, Lalu ada mulai nih gitu, teman-teman penasaran gitu, apa sih itu kewirausahaan dan apa sih itu bagaimana sih cara menjadi seorang wirausahawan gitu. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah untuk menjelaskan arti kewirausahaan, menjelaskan karakter seorang wirausaha, menjelaskan tipe-tipe wirausaha, menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Nah, teman-teman tahu gak apa yang dimaksud dengan UMKM? Jadi, UMKM tersebut adalah usaha menengah, kecil, dan mikro. Ya. Nah, ini tuh ternyata menjadi salah satu bentuk apa ya, bentuk usaha yang menjadi andalan Indonesia ketika mengalami krisis tahun 98. Pasti teman-teman di sini tahun 98 belum pada lahir juga ya gitu. Nah, tahun 98 itu sempat ada yang namanya krisis ekonomi dan pada saat itu terjadi inflasi yang sangat besar-besaran, terjadi PHK yang besar, terjadi kesulitan keuangan secara global. Nah, uniknya pada saat itu UMKM ini bertahan ketika ada badai ekonomi menyerang. Padahal UMKM itu kan dikelolanya masih secara sederhana. Nah, tapi walaupun secara sederhana mereka itu mengambil peran yang besar terhadap ekonomi negara kita pada saat itu. Jadi bisa disebut sebagai sebuah tumpuan dan menjadi hal yang penting bagi eh, para masyarakat untuk hidup lebih sejahtera, mandiri, dan juga menolong banyak orang yang mengatasi adanya pengangguran yang sangat besar pada saat itu. Nah, ini adalah beberapa karakteristik usaha mikro maupun kecil. Jadi, pasti segala sesuatunya itu pasti ada posisi positif dan juga negatifnya. Untuk positifnya itu adalah tahan banting. Nah, biasanya sudah terbukti lah ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahkan ketika krisis ekonomi melanda, UMKM ini masih mampu bertahan dibandingkan dengan usaha-usaha yang besar. Lalu yang kedua itu fleksibel. Nah, biasanya kalau usaha yang sudah besar gitu ya, eh, dari segi operasionalnya dan keuangannya, SDM-nya, pemasarannya itu sudah mempunyai SOP-nya tersendiri. Namun untuk UMKM ini dia operasionalnya lebih fleksibel. Misalkan eh, kapan saja toko mau tutup ya tinggal tutup gitu ya, nggak usah lagi mengikuti SOP yang ada. Lalu dari segi manajemen SDM-nya pun gitu, ketika ada hal yang ingin diperbaiki daripada SDM-nya itu pasti akan lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Begitu pula pengambilan keputusan dalam hal keuangan dan juga marketing. Nah, lalu karakteristik yang ketiga yaitu adalah mandiri. Jadi UMKM ini mempunyai sifat yang lebih mandiri dibandingkan dengan usaha yang lainnya, karena pasti kebanyakan itu mereka itu mempunyai manajemennya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat itu efisien. Bahkan gini ya, suka ngelihat itu ya UMKM atau UKM gitu ya, yang kebanyakannya itu si ibunya yang masak gitu ya, bapaknya yang jualan, anaknya yang marketing, anaknya yang mengelola keuangannya gitu ya, dikerjakan itu sama seluruh anggota keluarga secara mandiri dan juga secara efisien. Lalu yang kelima itu adalah self or family financing. Seperti yang kita ketahui, biasanya kalau perusahaan besar itu untuk membiayainya
membutuhkan dua jenis modal. Yang pertama adalah modal sendiri, biasanya kan dikumpulkannya melalui pasar saham. Nantinya itu harus dikembalikan kepada para investor dalam bentuk dividen. Lalu yang kedua itu juga bisa menggunakan pinjaman. Kalau menggunakan pinjaman berarti pengembaliannya itu menggunakan bunga, ya. Nah, namun selain ada tadi sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya yaitu adalah bentuk usahanya itu masih informal, gitu. Apa yang dimaksud dengan informal? Banyak UKM-UKM yang belum memiliki perizinan secara legal. Contohnya, mereka tidak memiliki SIUP atau surat izin usaha, lalu belum memiliki NIB atau nomor izin berusaha, belum memiliki NPWP, belum memiliki pendaftaran merek dagang, belum memiliki halal certification, dan juga belum BPOM gitu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh negatif karena UKM itu bentuknya masih informal. Lalu yang kedua itu adalah skala ekonominya rendah dibandingkan dengan jenis usaha yang lainnya. Dan yang ketiga itu tidak memiliki standar maupun SOP yang betul-betul berlaku, ya. Jadi biasanya karena tidak adanya standar dan SOP, dengan mudah, dengan kadang bisa disebut dengan seenaknya, beberapa orang yang terlibat dalam UKM ini mengganti sistem yang ada. Lalu yang keempat, belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Entah dari manajemen keuangan, marketing, human resource, maupun operasional. Dan yang kelima, itu tidak disiapkan untuk menjadi besar maupun tumbuh. Nah, tidak semua memang, tapi ada beberapa UKM yang mereka itu eh, belum mempunyai cita-cita untuk mengembangkan bisnisnya menjadi bisnis yang besar. Jadi mereka kadang juga sudah merasa, ah, udah kayak gini aja, betah gitu ya. Padahal pernah kalian mungkin ya melihat tukang bakso di pinggir jalan gitu. Dia laku banget karena enak gitu ya. Terus bahkan orang yang datang ke kota tersebut menjadi eh, salah satu makanan khas kota tersebut gitu. Tapi yang masih menjalankannya itu biasanya emang orang-orang yang mempunyai si bisnis tersebut gitu. Mereka tidak berpikir untuk karena misalnya antriannya terlalu banyak, tapi peminatnya, tapi mereka tidak dapat menampung banyak pelanggan juga, itu tidak berpikir untuk membuka cabang dan mengembangkan bisnisnya. Banyak yang seperti itu, tapi sekali lagi tidak semua. Dan yang terakhir, yaitu adalah pengembangannya yang terbatas. Kenapa pengembangannya terbatas? Karena sumber dayanya juga yang terbatas. Apa saja yang dimaksud dengan sumber daya di sini? Yaitu adalah sumber daya dari segi modal, sumber daya dari segi kompetensi, sumber daya manusianya, sumber daya teknologi, dan sumber daya lainnya. Nah, ini adalah hal yang menarik ya, teman-teman ya. Jadi, jumlah penduduk Indonesia itu bisa dilihat ya, dari tahun ke tahun itu tetap mengalami kenaikan. Padahal dari tahun 2019 yang kita ketahui ini adalah 2019-2020 itu adalah tahunnya pandemi. Kita juga tahu ya banyak orang yang tidak dapat bertahan ketika pandemi ini, banyak orang yang maaf meninggal.
Tapi ternyata jumlah penduduk Indonesia bahkan ketika pandemi itu masih mengalami peningkatan. Nah, jika dilihat dari angka ini akan terus bertambah dan terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Nah, ini adalah jumlah angkatan kerja. Apa itu tuh angkatan kerja? Angkatan kerja yaitu adalah orang-orang yang dalam masa produktif atau dalam usia produktif. Berarti orang-orang yang siap untuk bekerja dari usia produktif ketika mereka lulus sekolah sampai mereka usia pensiun. Nah, tapi ternyata yang uniknya itu adalah bisa dilihat pada kolom yang biru, angkatan kerja makin hari itu makin meningkat. Namun, yang bekerja peningkatannya tidak terlalu signifikan, bahkan bisa dibilang ada penurunan dan kenaikan yang tipis sekali, bahkan dapat dikatakan stagnan. Dan kalau kita melihat pada kolom yang pink, pengangguran itu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Nah, ternyata di sini bisa dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang paling banyak itu adalah tidak atau belum sekolah. Coba kalian bandingkan yang disebut dengan belum tamat sekolah itu pasti usia 0 sampai kira-kira 6 SD. 6 SD itu di angka 12 tahun mungkin ya. Jumlahnya itu sangat banyak. Berarti bukan mereka belum sekolah, namun banyak juga dari mereka yang tidak sekolah. Nah, di sini ada hal yang unik, teman-teman. Kalau misalkan saya ngeliat gitu ya di berita, sering banget ya saya dengar sarjana banyak yang menganggur. Menjadi sarjana bukanlah sebuah janji untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tapi tenang aja ya teman-teman, karena di sini ternyata sarjana itu mempunyai porsi yang yang cukup lumayan besar dibandingkan dengan D1, D2, D3, S2 dan juga S3. Namun teman-teman harus beware nih ketika kita melihat data ini. Jangan sampai kalian jadi salah satu di antara yang memiliki pendidikan yang tinggi, namun kalian tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Ketika hal itu terjadi, dengan adanya mata kuliah ini, kalian sudah terbiasa untuk mencari atau membuat lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini unik ya. Ternyata jumlah usaha di Indonesia itu yang paling banyak adalah usaha mikro. Dan bahkan tetap jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan ketika usaha kecil, menengah, dan besar itu digabungkan. Dan penyerap tenaga kerja terbanyak itu ternyata ada di usaha mikro. Dibandingkan dengan ketiga skala yang ada, sudah digabungkan masih tetap lebih besar usaha mikro. Nah, ini untuk produktivitas atau dari segi rupiah dan juga tenaga kerja ya. Nah, sayangnya walaupun dengan penyerapan yang sangat banyak atau penyerapan yang sangat besar dari segi penyerapan tenaga kerjanya, namun untuk produktivitasnya masih tetap jauh di bawah daripada
usaha-usaha yang lainnya. Nah, untuk sesi satu saya akhiri dulu sebentar sampai di sini part one. Kita akan lanjutkan ke part 2. Saya akhiri dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di part 2.